Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membahas suatu model pembelajaran, yakni model pembelajaran Discovery Learning. Sebelumnya, perkenalkan saya Andina Rita Putriwarisman dan rekan saya Alifia Hasnafila, Azafila, dan Efria Asih. Nah, sebelumnya, apa sih model pembelajaran Discovery Learning itu dan bagaimana sintaks dari model pembelajaran Discovery Learning ini? Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Nah, pengertian Discovery Learning. Model pembelajaran Discovery Learning, yakni cara yang digunakan oleh para siswa untuk memahami konsep atau pengertian serta hubungannya melalui proses intuitif dengan cara melakukan observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, serta inferi, sehingga pada akhirnya akan sampai dalam sebuah kesimpulan. Dalam model pembelajaran Discovery Learning ini, guru bertugas untuk membimbing dan mengarahkan para siswa untuk dapat belajar dan berpikir secara kreatif. Caranya adalah guru hanya menyampaikan materi secara garis besar saja dan selanjutnya para siswa dituntut untuk mencari informasi sebanyak mungkin, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, mengintegrasikan, dan membuat kesimpulan. Jadi pada dasarnya model pembelajaran Discovery Learning ini yang memiliki peran aktif dalam pembelajaran yakni peserta didik. Sedangkan guru hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Selanjutnya, sintaks model pembelajaran Discovery Learning. Yang pertama yaitu stimulation atau menciptakan situasi, kemudian pembahasan tugas dan identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data, verifikasi, dan yang terakhir generalisasi. Nah, kita akan menerapkan model pembelajaran Discovery Learning ini dalam materi kelas 12 semester 2, yakni KD 3.5, menerapkan prinsip pewarisan sifat makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel. Nah, kita akan memasuki sintaks yang pertama, yakni stimulation. Dalam sintaks ini, guru akan menjelaskan inti dari materi yang disampaikan melalui contoh kasus, yaitu akan membuat para siswa merasa bingung, sehingga akan mendorong mereka untuk mencari tahu atau menyelidikinya sendiri untuk dapat memahami materi. Nah, pada sintaks ini, peserta didik akan diminta untuk melihat, menyimak, dan mencermati gambar yang ditampilkan melalui proyektor. Nah, gambar tersebut merupakan gambar Georgia Mendel dan kacang ercis. Kemudian, guru akan memberikan pertanyaan stimulan kepada peserta didik. Nah, apa sih yang kalian lihat dari gambar ini? Kemudian, apa hubungan dari kedua gambar tersebut? Kemudian, sintaks yang kedua yakni pembahasan tugas dan identifikasi masalah. Pada sintaks ini, berdasarkan pertanyaan yang diberikan kepada para siswa, guru mendorong para siswa untuk dapat mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut dengan cara melakukan identifikasi dan membuat hipotesis atau jawaban sementara untuk pertanyaan tersebut. Nah, di sini siswa akan menjawab pertanyaan dari guru. Nah, tadi kan ada gambar kacang ercis dan Georgia Mendel. Nah, siswa akan menjawab hubungannya, yakni Mendel menggunakan kacang ercis dalam penelitiannya untuk menghasilkan teori hukum Mendel. Kemudian, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya. Nah, karena di sini merupakan sintaks identifikasi masalah, maka peserta didik diharuskan untuk bertanya kepada guru. Nah, kemudian guru akan menyimpulkan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh peserta didik tadi. Nah, setelah menyimpulkan pertanyaan, guru akan memberi gambaran awal atau stimulus permasalahan. Permasalahan tersebut dapat berasal dari lingkungan sekitar peserta didik atau dapat juga dari berita-berita dari televisi atau internet. Nah, kemudian permasalahan yang dibuat itu yakni dengan adanya permasalahan kurangnya bahan pangan berupa daging ayam yang dikarenakan produksinya tidak banyak. Di samping itu ada ayam yang memiliki produksi banyak namun rasanya kurang enak atau tidak enak. Nah, maka dari itu guru akan bertanya kepada peserta didik,
Dengan adanya permasalahan tersebut, bagaimana cara menanggulanginya? Nah, kemudian peserta didik akan menjawab pertanyaan. Maka dilakukanlah persilangan antara ayam kampung jantan yang memiliki produksi rendah namun rasanya enak dengan ayam petelur betina yang memiliki karakteristik produksi tinggi namun rasanya kurang enak. Maka akan dihasilkan ayam hibrida dengan perpaduan karakteristik unggul yang dimiliki oleh masing-masing parentalnya. Nah, setelah peserta didik berhasil menjawab pertanyaan dari guru, kemudian guru menyampaikan informasi tentang kegiatan yang akan dilakukan, yaitu diskusi untuk menyelesaikan LKPD. Nah, pada LKPD tersebut berisi perintah untuk siswa berdiskusi dengan teman sekelompoknya tentang penerapan hukum Mendel di bidang pertanian dan peternakan. Bersama teman sekelompoknya, siswa dapat melakukan kajian literatur dari berbagai sumber atau mengakses internet untuk mencari aplikasi hukum Mendel di bidang pertanian dan peternakan. Kemudian, siswa akan membuat bagian persilangannya dan menentukan perhitungan peluang dari persilangan tersebut. Kemudian nantinya siswa akan membuat hasil kegiatan ini dan akan menuliskan hasil kegiatan tersebut dalam LKPD. Nah, kemudian di akhir nanti setiap kelompok akan mengkomunikasikan hasil kajiannya di depan kelas atau mempresentasikannya. Oke, selanjutnya sintaks yang ketiga yaitu pengumpulan data. Di sini, siswa harus mengumpulkan berbagai macam informasi yang didapatkan dengan cara membaca dan memahami literatur, mengamati objek, dan wawancara dengan beberapa narasumber. Melakukan uji coba yang nantinya data tersebut akan menentukan benar tidaknya hipotesis yang dibuat. Nah, untuk dapat membuktikan bahwa hipotesis yang dibuatnya benar, maka para siswa secara aktif akan berusaha untuk menemukan segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapinya. Untuk dapat mencari jalan keluarnya, siswa akan menghubungkan masalah dengan pengetahuan yang dimilikinya. Nah, di sini ada langkah-langkah dari sintaks pengumpulan data. Yang pertama yaitu guru menginstruksi siswa untuk berkelompok dengan kelompok yang sudah ditentukan sebelumnya. Lalu guru membagikan LKPD untuk dikerjakan oleh setiap kelompok. Selanjutnya guru menjelaskan teknik pengerjaan LKPD. Teknik pengerjaan LKPD-nya meliputi LKPD kelompok masing-masing. Setiap kelompok mendapat soal yang berbeda. Nah, untuk mengisi LKPD, siswa boleh melihat atau mencari sumber-sumber referensi yang relevan, minimal 2 sumber. Pada LKPD tersebut terdapat 2 data, yaitu data collecting dan data processing. Pada data collecting, peserta didik dapat melengkapi tabel yang sudah ada. Sedangkan pada data processing, peserta didik dapat menjawab soal melalui data-data yang sudah dikumpulkan pada tabel data collecting. Lalu, peserta didik dapat menuliskan kesimpulan dari data-data tersebut pada kolom kesimpulan. Untuk daftar pustaka dapat dituliskan sesuai dengan sumber yang digunakan. Nantinya, hasil yang sudah didapat oleh masing-masing kelompok akan dipresentasikan oleh setiap perwakilan kelompok. Selanjutnya, sintaks yang keempat yaitu pengolahan data dan analisis data. Semua data yang didapatkan dari berbagai macam sumber akan diolah dengan cara melakukan klasifikasi atau pengelompokan. Dilakukan perhitungan dengan menggunakan cara tertentu, sehingga data akan menjadi sebuah informasi yang mudah dipahami oleh orang lain. Data processing juga disebut sebagai tahap pengkodean atau kategorisasi, yang nantinya ini akan membentuk suatu konsep yang membuat para siswa memiliki pengetahuan baru, sehingga dapat digunakan sebagai alternatif jawaban atau jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Namun, sebelum benar-benar digunakan, data processing perlu dilakukan pembuktian secara logis untuk membentuk layak atau tidaknya untuk dijadikan jalan keluar. Prosesnya atau langkah-langkahnya yaitu guru menginstruksi siswa untuk mengerjakan LKPD secara berkelompok dan menentukan waktu pengumpulan. Lalu guru bertanya kepada salah satu kelompok, apakah ada yang masih kurang paham atau masih bingung terkait dengan LKPD. Kemudian mempersilahkan siswa untuk bertanya. Lalu guru menjawab pertanyaan dari siswa. Setelah itu guru mengkonfirmasi apakah
sudah tidak ada yang ditanyakan lagi atau masih ada yang mau ditanyakan? Sintak yang keenam adalah generalisasi. Data yang telah dikategorisasikan selanjutnya akan melalui proses pembuktian untuk menentukan benar atau tidaknya hipotesis. Selanjutnya, dibuat dengan apa yang ditemukan di mana, kemudian akan kembali dihubungkan dengan data processing. Contohnya, guru bertanya dan menawarkan kepada siswa apakah ada yang bisa dan mau menyimpulkan. Kemudian, siswa menyimpulkan. Hukum Mendel ada dua jenis, yaitu hukum Mendel 1 atau hukum segregasi, sedangkan hukum Mendel 2 atau hukum pengelompokan pada gen secara bebas. Sifat yang muncul pada percobaan ada dominan penuh dan intermediate. Proses percobaan menggunakan dua macam persilangan, yaitu Tes-Teros dan Bekeros. Kemudian, guru akan menambahkan dan memberi penguatan pada kesimpulan yang telah disampaikan peserta didik, bahwa Mendel adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan teori genetika. Ia berhasil membuktikan teori yang kita kenal yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 atau dengan kata lain hukum segregasi itu menyatakan bahwa pasangan alel dari kromosom homolog akan berpisah saat pembentukan gamet dan bertemu secara acak saat pembuahan. Sedangkan hukum Mendel 2 atau hukum pengelompokan gen secara bebas menyatakan bahwa setiap satu gen dari alel dapat berpasangan secara bebas dengan gen dari alel lain, sehingga dapat disimpulkan pewarisan sifat dari makhluk hidup menurut hukum Mendel berdasarkan dari peleburan gamet, sehingga informasi genetik ini bisa diturunkan ke anaknya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran discovery learning adalah suatu metode untuk mengembangkan cara belajar siswa aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri. Maka hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan. Tidak akan mudah dilupakan siswa. Dengan belajar penemuan, anak juga bisa belajar berpikir analisis dan mencoba memecahkan sendiri problem yang dihadapi. Tujuan penggunaan discovery learning ini adalah 1. Merupakan suatu cara untuk mengembangkan cara belajar siswa aktif. 2. Dengan menemukan dan menyelidiki sendiri konsep yang dipelajari, maka hasil yang diperoleh akan tahan lama dalam ingatan dan tidak mudah dilupakan siswa. Yang ketiga, pengertian yang ditemukan sendiri merupakan pengertian yang betul-betul dikuasai dan mudah digunakan atau ditransfer dalam situasi lain. Dan yang keempat, dengan menggunakan strategi discovery, anak belajar menguasai salah satu metode ilmiah yang akan dapat dikembangkan sendiri. Dan yang terakhir, siswa belajar berpikir analisis dan mencoba memecahkan problema yang dihadapi sendiri. Kebiasaan ini akan ditransfer dalam kehidupan nyata. Demikianlah video dari kelompok 7 mengenai pembelajaran discovery learning. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.